Halo guys, selamat datang. Di video ini kita bakal bikin template rencana makan ya. Jadi di template ini tuh bisa teman-teman pakai buat merencanakan kira-kira menu apa aja yang bakal jadi sarapan, makan siang, makan malam dalam seminggu ke depan. Nah, di sini juga ada apa namanya tuh daftar belanjanya gitu ya, atau grocery grocery listnya atau shopping listnya seperti itu. Oke, kita langsung saja membuatnya. Nah, pertama kita tulis dulu aja tanggalnya ya. Tanggalnya di sini. Misal kita today. Oke. Terus di sini kita tulis sampai ini plus 7 ya. Plus 7. Oke, nah habis ini kita copy pastekan ini value-nya aja. Jadi nggak ada rumusnya. Oke. Paste special value. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita ini kok dipindahin dulu ya ke sini ya. Kita pindahkan dulu. Oke. Di sini kita tulis sarapan ya, sarapan. Terus sini makan siang, makan malam, makan malam. Ini kita dikasih jarak 2 ya. Jadi dalam satu ini bisa 2 menu. Oke, kita simpan di samping aja sih, rata kiri di tengah. Kita pilih pen format ke sini. Oke, terus ini kita merge cell, terus kita tulis ini ya, kita tulis sama dengan kita samakan dengan tanggal yang kita mulai. Oke. Nah, seperti ini kita ke format, ke number, kita klik ini. Atau format, number, custom date and time, terus kita pilihnya yang day-nya aja, yang full name, oke? Seperti ini. Untuk posisinya kita mau rata tengah, kondisi di tengah, terus tulisannya vertikal ya. Kita putar seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita kasih border ya, teman-teman. Kita kasih bordernya abu. Oke, nah seperti ini. Terus di sini kita kasih ini ya. Kita beri apa namanya drop down untuk menu. Oke. Di advance option kita pilih bentuknya displaynya arrow. Di sini kita tulis menu 1. Oke. Bisa misalnya telur goreng, telur ceplok atau apa gitu ya. Ini menu 2 misalnya. Menu 2. Lalu klik done. Seperti ini ya. Terus kalau misalnya kita mau nambah menu, kita klik aja nih ini yang edit button ini. Yang gambar pensil ya. Terus kita klik add another item. Misalnya menu 3. Seperti ini, done. Terus kita pilih apply to all. Oke? Seperti ini. Nah, ada kan? Oke. Terus kita di sini copy, pastekan di sini. Untuk yang ini kita jangan lupa sama dengan arahkan ke sini terus plus 1. Nah, oke, terus kita copy paste. Kita copy paste sampai 1 minggu. Oke. Kami sampai hari Rabu berarti ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Ini sudah. Terus kita bikin buat yang listnya ya. Di sini, misal di sini ya. List belanja. List belanja gitu. Kita merge cell, lalu kita rata tengah, terus bold. Di sini tulisannya bisa barang, bisa bahan, bisa item, terserah. Kemudian di sini jumlahnya, terus ini satuannya. Satuan itu kayak misalnya mau kilogram, mau pieces atau mau ekor, disesuaikan aja, oke teman-teman. Kemudian di sini kita masukin checkbox ya buat nandain nanti misalnya ini udah dibeli apa belum gitu ya. Gitu. Seperti ini. Terus kita klik 2 kali nih setelah di antara 2 kolom ya, biar otomatis ngikutin lebar dari checkboxnya ini. Seperti itu. Oke, ini untuk layout yang ini ya. Apa namanya? Yang meal plannernya gitu. Sekarang ke bagian menu.
menunya. Gitu kan, kalau menu itu kan ada resepnya ya, ada bahan-bahannya. Nah, ini di list di sini. Ini kita di resist dulu aja 15. Nah, ini menunya ya. Sini menu, terus ini barang atau bahan bebas, jumlah, satuan sama total. Nah, misalnya di sini kita ambil dari sini ya, copy paste. Terus drag and drop ke bawah. Sampai mana ya? Sampai sini ya, sampai 54. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kita mau nambah menu atau ganti menu, tinggal sama yang klik edit button tadi, terus klik down, terus klik apply to all. Biar nanti berubah ke semuanya. Nah, yang di sini juga sama. Berubah kan? Jadi nantinya apa namanya? Teman-teman bisa nambah menu atau ngedit menu di sini ataupun di bagian menu. Oke. Nah, lalu untuk yang barang juga sama, kita buat drop down. Drop downnya di sini. Nah, di sini kenapa kita pakai drop down? Karena untuk menghindari yang namanya typo gitu. Contohnya kayak telur, kayak gitu kan. Kalau misalnya pakai drop down, udah ada telur nih, tinggal kita pilih aja klik telur gitu. Kayak gitu, dan nanti di rumusnya juga akan lebih mudah gitu ya, karena kan nanti akan dihitung semuanya gitu. Ini contoh aja barang 1, barang 2. Jumlah satuan juga sama ya, kita drop down juga sama. Di sini misalnya satuannya kilogram, terus ada ekor, misalnya kayak ayam 1 ekor, 2 ekor, seperti itu misal. Oke, kita ke arrow seperti ini. Dan nah, untuk jumlah ini misalnya nih, kita kan mau menu 1. Misalnya menu 1 itu resepnya itu perlu barang 1, jumlahnya berapa nih dalam 1 kali masak atau 1 porsi misalnya ya. Misalnya butuh 12 kilogram. Oke. Terus ini juga ternyata bahannya lebih dari 1. Nah, ini juga harus sama nih, menu 1 juga di bagian menunya ya. Sini barang 2. Misalnya jumlahnya 2, satunya ekor. Nah, ini artinya dalam menu 1 itu tuh bahan-bahannya itu dia perlu barang 1 12 kilo, barang 2 2 ekor. Kayak gitu ya. Nah, untuk total ini dia mau menghitung. Ini tuh untuk misalnya menu satunya tuh untuk 1 kali masak atau 1 porsi misalnya. Nah, di sini kan menu 1 tuh dipakainya misalnya untuk sarapan di hari Kamis, terus juga untuk sarapan di hari Jumat dan lain-lain. Otomatis ini kan jumlahnya akan mengikuti ya, sesuai porsinya atau sesuai berapa kali masak. Nah, rumusnya itu kita pakai di kolom total ini gitu. Nah, yaitu rumusnya kita arahkan ke jumlah terus dikali. Nah, di sini kita pakai rumus count if. Oke. Rumus count if. Kita mau menghitung apa? Ini bagian menu ini kan. Kita blok, terus jangan lupa klik F4 untuk dikunci si selnya. Jadi kalau misalnya ditarik ke bawah, rentangnya tetap dari C7 sampai C54. Tandanya apa kalau udah dikunci? Di sini itu ada tanda dolar ya, gambar dolar. Kriterianya apa? Menu, tapi yang di sini gitu ya, dari daftar menu ini. Kayak gitu. Jangan lupa pencet F4 juga untuk dikunci. Nah, di sini kita drag and drop ke bawah. Misalnya ke sini dulu ya. Nah, di sini kan ada angka 0 nih. Kalau ini kosong, ini hasilnya 0. Kan kurang enak ya. Gimana kalau misalnya kita pengen kalau di sininya kosong, ininya juga kosong. Maka kita bisa pakai if gitu. Pakai if ya, rumus if jika di sini kan L6 ya. Jika L6 yang di sini kolom L6 itu sama dengan kosong atau sama dengan tanda petik 2 ya, itu artinya kosong. Atau enggak misalnya pakai rumus is blank, terus kita tulis L6 atau selnya artinya kosong. Kalau kosong dia akan kosong juga. Kalau enggak kosong, value if false, itu akan rumus yang L6 dikali count if itu akan yang akan bekerja gitu ya. Jangan lupa kurung tutup enter. Nah, kita drag and drop ke bawah buat bukti ya. Dan ternyata lihat, ini kalau ini kosong, kalau ini jumlahnya kosong, ini akan kosong. Kalau ini ada angkanya, dia muncul. Oke? Seperti itu. Nah,
Kayak gitu teman-teman. Oke, terus kita lanjut saja. Di sini untuk rumus ininya udah, kita klik dulu ya. Untuk rumus jumlahnya udah. Lalu kita di sini pakai rumus query ya, karena kita mau narik data yang ada dari daftar menu. Rentangnya dari sini ya. Nah, sini. Oke, baru lalu kita titik koma atau koma. Terus di sini kita tulis select. Nah, select itu artinya kita mau ngambil data dari kolom barang itu kan kolom K. Terus kita mau ngambil nilai yang udah dijumlahkan dari kolom N. Jadi nanti misalnya ini kan menu 1 butuh barang 1 sekian kilo. Nanti kalau misalnya menu 2 juga butuh barang 1 sekian kilo, jumlahnya sekian. Nah, nanti akan langsung dijumlahkan. Itu makanya di sini kita pakai tulisan sum ya. Sum kolom N. Nah, ini kan kita kurang 1 ini ternyata. Nah, kita edit aja di sini. Nah, sampai N ya. Sum N lalu sama kolom satuan yaitu kolom M. Nah, terus kita masukin kriterianya. Di mana where kolom K-nya itu is not null. Jadi kita nggak akan ngambil data yang kosong. Ini kan kosong ya. Ini nggak akan kita ambil. Tidak kosong. Dan juga kolom J. Nah, kolom J yang di sini itu dia cocok dengan, nah ini saya rumusnya copy paste aja ya, cocok dengan pakai rumus ini nih. Oke. Nah, mana ya? Oke, kita tulis sini. Nah, ini pakai tanda titik petik 1 terus tanda petik 2 lalu masukin rumusnya. Dimana cocok dengan apa namanya tuh rentang data yang ada di D5 sampai D38. Nah, kalau di sini kita ada di rentang yang bukan di D5 kan, tapi ini C7 ya, rentang dari C7 sampai C54 ya. C54. Nah, ini kita pakai join ini untuk menyatukan nilai yang ada di rentang sel ini tuh menjadi satu string gitu ya. Dengan pemisahnya itu delimiternya dia vertikal, bar vertikal. Kalau misalnya kita blok, kita pengen tahu hasilnya kayak gimana. Nah, kayak gini. Nah, ini gunanya apa? Untuk nanti menghitung keseluruhan menu di sini yang akan dihitung jumlah keperluan bahannya kayak gitu ya. Makanya pakai ini. Karena biar dia rentang selnya itu keambil semua gitu loh. Gak cuman satu sel kayak gitu ya. Oke. Terus di sini kita tulis group by, dikelompokkan berdasarkan group by ini untuk yang sum n ini. Ya, kita mau menjumlahkan si kolom n itu berdasarkan apa? Berdasarkan kolom K dan kolom M, berdasarkan barang dan satuannya. Oke, terus kita klik enter. Nah, di sini kalau kolom sum itu akan otomatis ada headernya, ada apa namanya itu judulnya gitu ya, headernya. Nah, ini kita makanya di sini masukin label gitu. Kita tentuin labelnya. Label sum n itu kita mau dibuat kosong aja, berarti masukin tulisan label sum n terus tanda petik 1 2. Artinya kosong, ketik enter. Seperti ini ya teman-teman, karena kita kan udah punya ya judulnya di sini barang jumlah satuannya seperti itu. Nah, terus nanti kita coba cek dulu nih, misal menu 2 butuh barang 1, menu 3, menu 4 ya, menu 4 misalnya butuh barang 1 juga, dia 5, tapi satuannya. Nah, ini kita bisa lihat, ini kan barang 1 di ini lagi ya, ditulis lagi. Kenapa? Karena satuannya beda gitu. Misalnya kalau satuannya kilogram, maka akan dijumlahkan ke yang sini. Kayak gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ekor misalnya. Nah, coba kita cek ya. Betul apa tidak? Oke. Ini barang 1. Ini ada yang
Coba cek apakah ada yang salah. Oke, kenapa dia hasilnya 0? Coba teman-teman kita cek. Ini kita blok ke bawah. Nih, ternyata memang menu 4 belum ada ternyata ya di sini ya. Jadi kita masukin di menu 4. Nah, ternyata ada. Oke, nah ini satuannya beda, tapi mana barangnya sama. Nah, di sini kita cantumin aja kayak gitu. Nah, kan jelas ya. Jadi misalnya di sini kita udah nentuin seminggu menu makannya apa aja, langsung keluar. Barang satu untuk seminggu itu perlu apa aja, barang dua untuk seminggu perlu untuk apa aja. Nah, itu gunanya rumus ini gitu ya, teman-teman. Kemudian kita mau kasih penanda pakai checkbox. Nah, di sini kita blok dulu bagian sini. Oke. Kita blok, lalu kita klik insert. Maaf, kita ke format ya, conditional formatting. Lalu kita pilih ini jangan diwarnain, terus kita coret. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau misalnya kita udah dicentang, maka ini dicoret, berarti udah dibeli misalnya kayak gitu. Nah, rumusnya di sini kita masukin ke bagian custom formula sama dengan, terus kita pilih sel yang paling atas ya, sel yang checkboxnya itu E7. Berarti ya, kita masukin ini dolar dulu ya, dolar E7 sama dengan true. True itu artinya di checklist ya. Kalau checkbox itu di checklist artinya true, kalau nggak di checklist itu artinya false. Coba kita cek, benar nggak? Oh, ternyata benar ya tuh. Ya, kita langsung dicoret kayak gitu. Terus klik done. Oke, seperti ini ya. Nah, gitu teman-teman. Sekarang kita ke bagian desainnya. Oke, kita warnai di sini. Kita kasih dulu nih pinggirannya. Kita kasih dulu pinggirannya ini 15, ini juga pinggirannya kita. Oh ya, di sini kita kasih catatan ya, teman-teman. Siapa tahu ada note untuk keperluan apa gitu ya. Ini kita rata tengah. Oke, nah ini kita merge. Terus kita drag and drop ke bawah seperti ini. Terus kita kasih pinggiran, kita ukurannya 15 aja. Kemudian ini kita hapus ya kolom sisanya, kita delete. Terus barisnya juga kita ke bawahnya hapus aja. Oke, delete. Nah, seperti ini. Oke, udah. Lalu untuk ininya kita kasih dulu border ya. Kita berikan border, teman-teman. Border. Oke, lanjut. Nah, ini bordernya seperti ini. Terus kita mulai warnai saja ya. Oke, ini dari ini sampai ke 4 kita warnai. Ini warnanya seperti ini. Terus ini kita warnai juga. Pinggirannya kita warnai. Oke, seperti ini. Terus untuk fontnya, misalnya fontnya mau dirubah, boleh. Misalnya full nih, fontnya full, kita mau rubah jadi apa? Misal jadi apa ya, Century Gothic. Nah, kayak gini ya. Ini ukuran jumlahnya kita kecilin aja. Satuan juga nggak usah panjang ya. Cuman yang nama barang biasanya panjang nih. Nah, kayak gini nih. Ini juga sama nih, jumlahnya nggak perlu besar, satuan juga nggak perlu besar. Paling nama menu sama nama barang biasanya lebih ini ya, lebih panjang ya, kayak gini. Nah, terus kita beri warna untuk ini juga bisa nih diberi warna nih checkbox. Misal mau diberi warna apa? Misal warna ini ya, samain kayak gini juga bisa. Oke. Nah, ini kita seperti ini. Ya, untuk dua ini misalnya nggak usah diwarna. Nah, kayak gini juga boleh. Nah, ini kita warnai bawahnya seperti ini, atau ini juga warnai juga boleh kayak gini misalnya. Lalu ini untuk bagian sarapan kita kasih warna, misal sarapan warnanya itu hijau, makan siang kuning, makan malam misalnya
biru ya. Seperti ini. Kalau mau cepat tinggal copy paste aja juga boleh, atau misalnya mau pakai ini nih, main format juga bisa. Seperti ini copy paste. Nah, seperti ini. Untuk yang kamis kita beri warna seperti ini ya. Ini terus kita lanjut kasih warna ini. Terus ini jadi ini deh warnanya. Nah, warna ini nih merah, terus ini warnanya kayak oranye gitu. Lalu ini, nah Senin, Selasa itu yang belum apa ya? Ini kah? Ini ya belum ya? Oke, belum ya. Oke, lalu lanjut ke warna. Kita balik lagi aja. Nah, kayak gini ya. Oke, terus lanjut ke sini. Ke ini nggak usah dikasih border ya kayaknya. Nggak usah dikasih border. Nah, ini kasih border. Oke. Terus ini kita kasih judul. Ini kita rata kanan aja. Ini kita ratakan merge, rata kanan, simpan di tengah. Terus kita tulis rencana makan misalnya, atau meal plan, atau apalagi ya, grocery list, bebas lah. Oke. Ini kita pakai play fair display aja. Kita ukurannya 27, lalu warna teksnya ini deh, dark gray atau dark gray tinggi. Nah, seperti ini. Kalau yang ini juga kita merge ya. Kita merge juga sama tengah rata kanan. Terus kita tulis di sini kalau ini mau misalnya daftar menu ya, daftar menu. Dan ini kita bisa langsung aja nih di pakai ini main format kayak gitu. Daftar menu, kita prefer display, colornya warnanya dark gray, terus ukurannya 23 atau berapa ini tuh tadi tuh 27 ya. Oke. Nah, seperti ini untuk daftar menu. Nah, ini sebenarnya bebas ya teman-teman ya, mau dibikin di sheet yang berbeda juga bisa. Boleh kayak gitu ya. Oke. Jadilah ini daftar makan, merencana makan dalam 1 minggu misalnya. Seperti ini ya teman-teman ya. Semoga bisa membantu. Kalau misalnya ada mau request tutorial lain atau tentang rumus lain, bisa langsung aja komen ya teman-teman. Mungkin sekian aja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya, oke?